Jadi, prostitusi online adalah transaksi atau penjualan jasa seks melalui internet atau media sosial untuk mendapatkan uang. Nah, proses terjadinya prostitusi online ini, pertama para pelaku PSK itu mempromosikan diri mereka itu melalui media sosial. Jadi para lelaki hidung belang itu terpikat oleh mereka, kemudian para lelaki tersebut memilih mereka lewat media sosial tersebut. Kemudian terjadilah transaksi prostitusi online. Para PSK itu lebih memilih prostitusi online karena lebih aman dan cepat, dan bisa memilih pasangan. Nah, baik, di sini 4 rantai prostitusi online itu terbagi atas 4 bagian. Yang pertama itu mucikari. Nah, mucikari ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dia itu merupakan seorang wanita pelacur. Nah, kemudian pekerja seks komersial atau disebut dengan PSK merupakan seseorang yang memperjualkan seks dengan uang. Nah, kemudian di sini ada pihak pendukung. Nah, pihak pendukung ini merupakan orang yang menyediakan media sehingga terjadinya PSK untuk mempromosikan dirinya. Nah, kemudian di sini ada pengguna jasa prostitusi. Nah, dalam mata rantai prostitusi, pengguna jasa prostitusi ini lah yang terjadi titik bagaimana terjadinya prostitusi online. Nah, baik, di sini ada 6 faktor terjadinya prostitusi online. Yang pertama itu keluarga yang berantakan, kemudian yang kedua kegagalan rumah tangga yang memfungsionalkan perannya, kemudian ada yang ketiga jauhnya seseorang dari kemungkinan hidup secara normal, akibatnya seperti rendahnya pendidikan, kemiskinan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu hasrat berpetualang, mudahnya meraih uang. Nah, kemudian yang kelima ini hubungan seks yang terlalu dini. Kemudian yang terakhir itu ada perasaan benci terhadap ayah sehingga ia letupan untuk melacur dari pria satu ke pria lainnya yang dipadukan dengan kemiskinan, kebodohan, kekerasan, dan bahkan tekanan penguasa. Perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sanksi dalam hukum adalah agar hal tersebut dipatuhi demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Sehingga jelas bahwa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sanksi dalam hukuman adalah untuk kemaslahatan manusia dan memelihara dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga seseorang yang berakal sehat tentu akan menganggap bahwa prostitusi merupakan suatu hal yang hina, sebab prostitusi adalah perbuatan yang bertentangan dengan akhlak luhur. Sehingga prostitusi online ini dikategorikan sebagai zina dengan arti yang lebih luas lagi: zina mata, zina tangan, zina telinga, dan zina hati. Hingga sudah sangat jelas penetapan hukum prostitusi online ataupun pelacuran dalam Islam, hukumnya adalah haram, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, sebab zina itu adalah perbuatan yang keji dan merupakan suatu jalan yang buruk. Zina sudah sangat jelas sebagaimana yang ada dalam Quran surah An-Nur ayat 2, bahwa apabila seseorang laki-laki maupun perempuan yang sudah akil balik kemudian merdeka namun belum menikah, kemudian
mereka melakukan perbuatan zina, maka bagi mereka wajib didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Namun apabila seorang tersebut sudah menikah ataupun berkeluarga, baik perempuan maupun laki-laki, maka bagi mereka dimasukkan ke dalam lubang dalam posisi berdiri sampai hanya kelihatan kepala saja, kemudian mereka dilempari batu sampai meninggal.